Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa nikmat Islam dan iman, nikmat tauhid dan sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat negeri yang aman, dan juga nikmat umur hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah agar kita istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dalam bab Fadlul Iktsari min Zikrillahi ta'ala, keutamaan memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, laqad amarallahu fi kitabihi ibadahul mu'minin bil iktsari min dzikrihi qiyaman wa qu'udan wa 'alal junub. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam kitabnya, memerintahkan orang-orang beriman untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak mengingatnya, baik itu dalam keadaan kita berdiri ataupun kita duduk atau bahkan berbaring, bil laili wan nahar, siang dan malam, wa fil barri wal bahr, dalam kondisi kita sedang di daratan ataupun di lautan, wa fis safari wal hadar, pun dalam kondisi kita sedang safar ataupun mukim, wa fil ghina wal faqr, saat kita berkecukupan ataupun saat kita diuji dengan kefakiran, wa fis sihhati was suqm, dalam kondisi kita sehat maupun saat kita diuji dengan sakit, wa fis sirri wal alan, dalam kesendirian maupun di hadapan halayak manusia, wa fi kulli hal, dan dalam setiap kondisi. Warattaba lahum ala dzalika jazilal ajr wa 'azimal thawab wa jamilal ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang terbaik untuk orang-orang yang berzikir dan memperbanyak zikir kepadanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait perintah untuk memperbanyak zikir kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jal, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah di waktu pagi dan petang hari. Huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menyebut nama kalian di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat. Menyebut nama kalian sebagai pujian atas kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikat pun menyebut nama kalian dengan mendoakan kalian ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Tujuannya adalah liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Inilah faedah terbesar yang akan kita dapatkan manakala kita membiasakan diri berzikir kepada Allah Azza wa Jal, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan menyelamatkan kalian dari kegelapan, dari kesesatan, menuju cahaya hidayah. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tentu kita di sini akan menjelaskan yang pertama, salatullahi 'alal mu'min bimakna thana'uhu 'alaihi wa dzikruhu lahu. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada hamba-hambanya yang beriman, maksudnya adalah menyebut nama hamba tersebut sebagai pujian atasnya, karena dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salatul malaikah
salawatnya malaikat kepada orang-orang beriman artinya adalah malaikat mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dan dialah Allah yang menyebut nama kalian sebagai pujian dan juga para malaikat mendoakan kalian. Siapa yang didoakan? Orang-orang yang memperbanyak zikir kepadanya. Fihi a'zamut targhib fil iktsari min dzikrillah. Ini tentu menjadi motivasi besar kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu ikhwas kalian, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ibadah yang paling dimudahkan oleh Allah dalam Islam. Tidak membutuhkan waktu luang, tidak membutuhkan tenaga, pikiran, ataupun harta. Yang kita butuhkan hanya satu, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali waktu-waktu kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, saat kita menunggu lampu hijau di lampu lalu lintas, saat kita antri di pom bensin, di saat kita sedang menggunakan kendaraan, baik itu mobil atau motor, sementara kita seorang diri di atas kendaraan, daripada kita diam, kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, Allahumma gfirli, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir-zikir yang merupakan zikir mutlak yang tidak terikat dengan jumlah, waktu ataupun tempat, maka kita gunakan kesempatan tersebut. Karena barangkali diamnya kita 1 detik, diamnya kita 2 detik atau 3 detik menjadi sebuah penyesalan yang besar di hari kiamat kelak. Di mana di hari kiamat kelak kita sangat membutuhkan pahala-pahala kebaikan untuk memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Maka jangan sampai diamnya kita itu tanpa manfaat. Daripada kita diam, bengong, kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikir-zikir yang lain. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita memuji Allah dengan kalimat tauhid, dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Dan ini sebaik-baik cara untuk memanfaatkan waktu kita di dunia. Kita mungkin sering merasakan setiap harinya betapa sering kita memiliki waktu untuk bengong, untuk berpikir, untuk diam, dan tidak ada satu patah kata pun yang kita ucapkan. Baik dalam kondisi kita berkendaraan, baik kita ketika antri di pom bensin, di lampu lalu lintas, lampu merah, atau yang lainnya. Seandainya waktu-waktu tersebut kita gunakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum bisa bayangkan jika nama kita disebut oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat, jika nama kita dipuji oleh Allah Ta'ala di depan para penduduk langit, yaitu para malaikat, jika ternyata nama kita didoakan oleh para malaikat, didoakan ampunan, didoakan rahmat, dengan amalan yang sangat ringan di lisan kita, yaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Itu satu. Yang kedua tadi kita sebut, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Di antara manfaat kita memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kesesatan, dari kegelapan, dari kebodohan, menuju cahaya ilmu, menuju cahaya hidayah, menuju cahaya sunnah. Barangkali ketergelinciran kita saat ini, kekeliruan kita dalam berucap, dalam berbuat, dalam bersikap, di antara sebabnya barangkali adalah karena kita kurang berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah. Syekh Abdul Razzaq mengatakan, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, min dhulumatil jahl wad-dhalal ila nuril huda wal yaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan, gelapnya kesesatan,
menuju terangnya cahaya petunjuk, terangnya cahaya Islam dan keyakinan, yaitu keimanan. Dan ini yang kita butuhkan. Melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Melebihi kebutuhan kita bahkan kepada nafas kita sendiri. Kita butuh hidayah kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada orang-orang beriman. Rahim atau rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, rahmat Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman di akhirat itu 99 kali lipat melebihi rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, yaitu hanya satu rahmat. Sehingga firman Allah, wa kana bil mu'minin rahimah, Allah sangat sayang kepada orang-orang beriman, tidak hanya di dunia. Lebih dari itu adalah sangat sayang kepada orang-orang beriman nanti di akhirat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya fa innahu hadahum ilal haqq alladhi jahilahu ghairuhum. Contoh rahmat Allah di dunia adalah hadahum ilal haqq alladhi jahilahu ghairuhum. Allah berikan dia petunjuk di dunia kepada hal-hal yang tidak banyak orang mengetahuinya, tidak banyak orang memahaminya. Allah berikan dia petunjuk. وَبَصَّرَهُمُ الطَّرِيقَ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَحَادَ عَنْهُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ أَوِ الْبِدْعَ أَوِ الْبَاطِلِ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bisa melihat kebenaran di saat banyak orang lain yang tidak melihat kebenaran ini. Ini pun manfaat dari memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hidayah atau sebab kita mendapatkan hidayah di dunia, sebab kita mendapatkan rahmat di dunia, di antara yang terbesarnya adalah karena kita memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan kita, yaitu untuk orang-orang yang berzikir kepadanya, berusaha berzikir mengingatnya, pahala yang agung, pahala yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Orang-orang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang taat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang jujur keimanannya, ucapannya, sikapnya, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang berusaha bersabar, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang khusyuk dalam beribadah, laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang rajin berpuasa, laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berikan kepada orang-orang ini, termasuk orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, adalah maghfiratan. Allah berikan ampunan kepada mereka dan balasan yang besar, balasan yang agung. Sehingga para pemirsa, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita punya banyak waktu dalam hidup kita sehari-hari untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk beribadah. Maka mari kita manfaatkan momen-momen dan waktu-waktu luang kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hari esok pasti ada, tapi kita belum tentu ada untuk hari esok.
kalau bukan hari ini kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita? Kapan lagi? Umur tidak ada yang tahu. Orang yang hari ini diumumkan meninggal dunia, mereka tidak akan pernah menyangka hari ini dan tanggal ini mereka akan meninggal dunia. Dan satu detik yang kita lalui tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jal akan jadi sebuah penyesalan besar di hari kiamat kelak, di mana saat sedetail-detailnya amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sekecil-kecilnya amalan untuk memperberat timbangan kita di akhirat. Maka semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepadanya, untuk memperbanyak mengingatnya. Baik kita dalam kondisi sehat ataupun sakit, safar atau mukim, siang dan malam dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.